Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masuk ke tahap berikutnya dalam penyusunan akuntansi perusahaan jasa, yaitu tahap keempat mengenai pencatatan atau penyusunan neraca saldo. Nah, apa itu neraca saldo? Neraca saldo itu adalah suatu daftar saldo rekening atau saldo terakhir dari setiap akun yang terdapat di buku besar. Nah, inti dari penyusunan neraca saldo itu diperoleh dari data pada buku besar. Nah, pada neraca saldo terdapat bentuk atau kolom-kolom yang harus kita isi. Ada kolom nama rekening atau akun, kemudian ada nomor akun, ada jumlah atau saldo dari sisi debit dan sisi kreditnya. Kita kembali ke Excel yang sudah disusun sebelumnya, yang berisi jurnal umum, buku besar, dan di sheet yang ketiga yaitu neraca saldo. Nah, tadi kolom-kolom pada neraca saldo adalah ada kolom akun atau rekening, kemudian nomor akun, saldo atau jumlah baik sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, neraca saldo tadi merupakan isi dari saldo terakhir pada buku besar. Nah, berarti dari buku besar ini kita pindahkan ke kolom-kolom di dalam neraca saldo. Yang pertama, nah kebetulan untuk buku besar saya berikan tips kemarin disusun berdasarkan urutan dari pengelompokan rekeningnya, yaitu dimulai dari harta, kemudian hutang, modal, prive, pendapatan, dan biaya. Nah, dari sini sudah dikelompokkan secara terurut. Yang pertama adalah kas. Kita tulis di sini kas. Kemudian yang kedua adalah piutang usaha. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan peralatan. Kemudian selanjutnya silakan teman-teman pindahkan mulai sampai dengan biaya-biaya. Jika sudah selesai dipindahkan, maka daftar akun yang ada pada neraca saldo bisa dilihat di layar seperti ini ya, mulai dari harta, hutang, modal, prive, pendapatan sampai dengan biaya-biaya, termasuk juga nomor akun yang tersedia. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah memindahkan jumlah atau saldo dari setiap akun atau saldo terakhir dari masing-masing akun pada buku besarnya. Kita lihat untuk kas, saldo terakhirnya adalah 18.200.000 sebelah debit, maka kita tulis di sini 18.200.000. Ya, kemudian berikutnya piutang usaha, nominalnya adalah 0 atau kosong ya, sebelah debit, maka boleh kita isi dengan 0 atau boleh juga dikosongkan. Kemudian untuk perlengkapan, kita lihat perlengkapan saldo terakhirnya atau saldo normalnya sebelah debit Rp265.000. Rp265.000. Oke, berikutnya salin sampai dengan biaya gaji ya. Ya, kalau sudah selesai memindahkan masing-masing saldo dari akunnya, sekarang kita jumlahkan untuk setiap saldo dari sisi debit dan kreditnya apakah seimbang atau tidak. Oke. Nah, dari hasil perhitungan ini, maka neraca saldonya sudah seimbang dari sisi debit dan sisi kreditnya, berarti sampai dengan tahap ini pembuatan neraca saldonya benar. Kalau misalnya dalam penyusunannya teman-teman menemui kendala, yaitu tidak seimbangnya saldo antara debit dan kredit, berarti ada kesalahan, entah itu kesalahan dalam penyusunan buku besarnya ataupun kesalahan dalam menuliskan
nominal ketika proses pemindahan dari buku besar ke neraca saldo. Nah, ini cara untuk menyusun neraca saldo. Jadi, kita dapat melakukan penyusunan neraca saldo apabila sudah menyusun buku besar atau membuat buku besar. Nah, inilah cara menyusun neraca saldo, di mana neraca saldo merupakan tahap keempat dalam penyusunan akuntansi atau laporan keuangan perusahaan jasa. Di video berikutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian neraca lajur sampai dengan laporan keuangan. Sebelum saya tutup, ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan, yaitu mengenai pencatatan buku besar. Kemarin pada video bagian 2 itu kita sudah membahas tentang pencatatan buku besar dalam bentuk T. Namun di video sebelumnya data yang dicontohkan atau buku besar yang dicontohkan langsung menuliskan nominal dari transaksinya. Nah, semestinya buku besar itu harus diberikan tanggal dan keterangan dari transaksi yang dilakukan. Contoh di sini sudah saya susun ya. Kalau di video sebelumnya kita langsung saja menuliskan nominal dari transaksinya yaitu 30 juta. Harusnya 30 juta ini diberikan keterangan transaksinya apa dan dilakukan pada tanggal berapa. Nah, ini contoh dari buku besar yang secara lengkap sudah berisi tanggal beserta keterangan dan nominal dari transaksinya. Silakan teman-teman lengkapi ya kalau misalnya sudah mengerjakan buku besarnya. Nah, buku besarnya dilengkapi dengan tanggal dan keterangan pada setiap nominal yang ditulis. Oke, sekian dari saya tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.